Yehezkiel pasal 14 ayat 1-11. Hukuman terhadap penyembah berhala-berhala. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku, baginya aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu, dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku, Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku, melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Shalom saudara, kita pasti tidak asing dengan kata alternatif. Ada pengobatan alternatif, ada jalan alternatif. Alternatif artinya adalah pilihan lain yang dapat memberikan solusi, yang dapat memberikan kemudahan kepada kita. Di dalam hidup manusia banyak alternatif-alternatif. Namun saudara, di dalam hubungan kita dengan Allah, Allah bukanlah alternatif. Allah bukanlah pilihan lain, tetapi Allah adalah yang utama dalam hidup kita. Saudara, sumber dosa dan pelanggaran para pemimpin Yehuda yang ada di Yerusalem yang sangat jelas adalah Allah tidak lagi menempati prioritas utama dalam hati mereka. Allah hanya sebuah alternatif bagi mereka. Allah hanya pilihan lain bagi mereka. Inilah yang menghalangi hubungan antara Allah dengan mereka. Allah tidak akan menjawab mereka ketika mereka minta petunjuk kepada nabi, tetapi Allah justru akan menghukum, bahkan melenyapkan mereka. Karena apa? Karena dalam Yehezkiel 14 ayat yang ketiga, orang-orang ini telah mempercayakan dirinya kepada berhala sehingga mereka terjerumus ke dalam dosa. Ini yang menyebabkan kenapa Allah tidak mendengar mereka, bahkan Allah akan menghukum mereka. Karena sekalipun mereka mengaku sebagai umat,
namun justru mempercayakan dirinya kepada berhala. Dan bukan hanya pemimpin yang jatuh dalam dosa ini, tetapi seluruh rakyat Yehuda juga hanya menempatkan Allah sebagai sebuah alternatif, sebagai pilihan lain. Dan ironisnya saudara, dalam hati mereka mempercayakan diri kepada berhala, namun yang nampak dalam ritual ibadah mereka, dalam ayat yang keempat dikatakan, setiap orang Israel yang telah mempercayakan dirinya kepada berhala dan membiarkan dirinya terjerumus ke dalam dosa, lalu datang untuk minta nasihat kepada seorang nabi. Di luar, mereka nampak mempercayakan diri kepada Allah dengan datang untuk minta nasihat kepada seorang nabi. Namun dalam hati mereka mempercayakan dirinya kepada berhala. Bayangkan saudara, betapa apa yang dilakukan umat ini sangat menyakiti hati Allah. Secara ritual, secara yang kelihatan, secara yang kasat mata, mereka menyembah Allah, mereka berdoa, mereka membawa korban, mereka membawa persembahan. Namun dalam hatinya mempercayakan diri kepada berhala atau ciptaan. Namun saudara, Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah dalam kasih dan setianya. Sekalipun umat sudah sangat menyakiti hatinya, ia tetap mengharapkan umatnya untuk bertobat dan berpaling kembali kepadanya. Kalau mereka mau bertobat, Allah masih mau menerima dan mengaku mereka sebagai umatnya dan Tuhan sebagai Tuhan mereka. Saudaraku, faktor-faktor apa dalam kehidupan kita yang seringkali membuat kita menempatkan Allah itu hanya sebagai alternatif, Allah itu hanya sebagai pilihan lain? Apakah Allah sekarang juga hanya sebagai alternatif dalam hidup kita? Hanya sebagai pilihan lain dalam hidup kita? Karena harta kita sudah cukup banyak? Karena karir kita sudah mapan? Atau karena saat ini kita sedang mengejar harta dan karir, sehingga Allah itu hanya alternatif, Allah itu hanya pilihan kedua? Kita berkata percaya kepada Allah, namun ketika ada persoalan, kita mempercayakan diri kepada manusia, kepada relasi, kepada koneksi, bahkan harta duniawi. Saudaraku, memang ilah-ilah zaman ini tidak selalu berupa patung berhala atau jimat, atau berbagai kepercayaan takhayul. Walaupun memang di zaman yang modern ini banyak juga orang yang masih mempercayai hal-hal tersebut. Tetapi saudara, ilah-ilah zaman ini atau Allah lain zaman ini itu bisa jadi berupa teknologi modern, bisa jadi paham materialisme. Artinya apa? Duit, yang penting duit, yang penting harta, yang penting kekayaan. Ataupun juga hedonisme, kebahagiaan. Yang penting saya berbahagia, yang penting saya senang. Persoalan orang tidak berbahagia dan tidak senang, itu urusannya. Saudara, semua itu bisa menjadi salah satu Allah lain pada masa kini yang bersaing dengan Allah yang sejati untuk mendapatkan kepercayaan kita. Kita bahagia kalau kita memiliki banyak materi. Kita bahagia kalau kita bisa memiliki harta kekayaan dan kita mempercayakan diri kepada semuanya itu. Berarti sudah menjadi Allah lain dalam hidup kita. Mempercayakan diri kepada yang bukan Allah seolah memang membawa kepada kelepasan. Namun itu hanya sementara dan akhirnya tetap adalah ketidakbaikan. Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita
Mari kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Allah. Sekalipun mungkin kita sudah memiliki banyak hal, kita sudah memiliki apapun sudah kita miliki, tapi mari kita tetap mempercayakan diri kepada Allah. Allah adalah yang utama. Selain Allah, tidak boleh mendapatkan kepercayaan hati kita. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk Pendeta Yafet Endrowayudi. Kiranya Allah terus menerus menguduskan dirimu untuk dipakai sebagai alat kerajaannya. Selamat ulang tahun juga untuk Eva Esa Kurnia. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan iman yang sejati kepadamu. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Allah oleh karena Engkau setia dan kasih setiamu berlimpah-limpah atas kami sekalian. Engkau telah memberikan firman untuk mendidik kami agar kami hidup dalam jalan-jalan-Mu sebagai orang-orang yang dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus pada hari ini hamba menyerahkan dalam doa untuk hamba-Mu yang berulang tahun, yaitu Pendeta Yafet Endrowayudi. Ya Tuhan, kami memohonkan yang baik, yang kudus, yang berasal daripada-Mu, agar kehidupannya semakin jelas dalam panggilan dan pelayanan yang dikerjakannya. Kiranya Roh Kudus memprosesnya dalam pengudusan akan semakin murni di hadapan-Mu. Berkatilah hidupnya bersama keluarga kecilnya dan sempurnakanlah kasih-Nya di dalam kasih-Mu. Berdoa juga untuk Eva Esa Kurnia yang juga berulang tahun pada hari yang sama. Mohon Roh Kudus mengaruniakan iman yang sejati dan menuntunnya mengenal Engkau ya Allah yang Maha Kuasa. Tolonglah supaya mengalami pertobatan yang Engkau kehendaki atasnya. Pada kesempatan hari ini hamba juga menyerahkan calon-calon majelis periode 2023 sampai 2025. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu yang mempunyai hak pilih agar memilih orang-orang baik yang saleh di antara orang-orang yang baik ini. Mendoakan untuk Ibu Grace Lili, Natalina Swito, Yana Eka, Tadius Arianto, Yoyong Riko, Vindiar, Lili Cayanti, Miske Tamamilang, Sangga, dan Evelyn Budiman. Kiranya kebaikan dan kesalehan mereka ini tampak terang dalam komunitas gereja Tuhan, tampak terang dalam komunitas kecil dan keluarga, sehingga tim pelayanan yang terpilih nanti berjuang dan bekerja sama untuk Tuhan, Sang Kepala Gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.